Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Jamaah Islam Itu Indah dan rahmati Allah masih membahas tentang tema amalan ketagihan sholat. Ini Masya Allah ya, kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita dari awal segmen sampai sekarang ini benar-benar membuat kita, aduh kayaknya pengen buru-buru sholat lagi. Kayak habis sholat subuh pengen buru-buru sholat zuhur. Padahal masih lama ini Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita lanjut lagi Ustadz Maulana. Membahas tentang bagaimana dengan amalan yang berikutnya nih, yang berkaitan dengan membuat kita pengen buru-buru sholat atau rajin sholat. Apakah tadi salaman itu berhubungan dengan keluhnya Ustadz? Ada hubungannya dengan salaman. Apa tuh? Mau tahu? Mohon izin. Izin semuanya. Habib izin Tafadhol, sama Ustaz. Ustaz. Masya Allah tabarakallah. Mohon maaf ya Habib kalau banyak candanya Mas Fadli. Gak apa-apa. Habib. Memang Khair, orangnya insyaallah. begitu. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Amin. Bercanda hidayah sih. Salah. Ada hubungannya dengan salaman. Apa maksudnya? Kalau kita bersalaman berarti ada jamaahnya. Ada yang menemani kita sholat. Kalau kita sholat sendiri, mau salaman sama siapa? Maka clue-nya adalah salaman. Ini yang saya maksud adalah kalau mau semangat dalam sholat, mau ketagihan sholat, maka sholat berjamaah. Maka silaturahmi akan terjaga, merupakan kunci perpanjangan rezeki. Masya Allah tabarakallah. Ada masalah? Saya lagi mikir, Ustadz kalau misalnya nggak ada jamaah di rumah, gimana ya? Cari jamaah. Oh cari jamaah, ya. Ada. iya. Di rumah ada anak-anak saya 3 cewek. Yang cowok sekarang sudah di masjid semua. Sebetulnya tadi Ustadz Maulana sirik sama ente. Iya. Kenapa Ada gitu? foto di sini, Oh, ente iya. ada istrinya, Ustadz Maulana gak ada. Ya Allah Bib, jangan Ya dibahas Allah. gitu dong Bib, jadi enak. Jadi enak ya. Ketika sholat berjamaah, pasti semangat sholatnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini contoh sholat kalau lagi ada mertua jamaah. Sami Allahu liman hamidah. Wih. Allahu Akbar. Masya Coba Allah. salah sendiri. Coba kalau salah sendiri. Tapi kalau salat berjamaah itu luar biasa. Adalah bentuk kekuatan. Tidak akan mungkin setan bisa mengganggu ketika kita salat berjamaah. Ketika yang salat berjamaah itu yang diganggu adalah imannya. Ada makmumnya yang mengingatkan. Subhanallah kalau dia kelupaan. Kalau makmumnya lupa, tenang ada imam. Kalau dua-duanya bermasalah, ada malaikat yang mengikut. Maka yakinlah kalau orang berjamaah yakin diterimanya. Bahkan salat berjamaah itu adalah bentuk syiar untuk memperlihatkan kebersamaan. Wow, bagus banget. Suasana di kota santri, Jeng, jeng. asik senangkan hati. Jeng, 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 jeng. Banyak pergi ke masjid. Itu ya Allah. Ini yang saya luar biasa rindu. Ketika subuh-subuh pada pulang dari sholat berjamaah. Itu bagus ya kelihatan. Kayak menyebar semua. Wow luar biasa. Kangen kan dengan Ramadan? Kangen kan salat berjamaah? Coba kita yang hadirkan berjamaah. Itu nikmat banget. Makanya saya salut kepada para pejuang subuh dan sebagainya. Ingat subuh aja bisa berjuangkan. Apalagi salat yang lain. Ada lagi faedahnya daripada salat berjamaah. Ketahuilah tidak akan mendatangkan bahaya atasnya bagi orang yang salat berjamaah. Selain tadi luar biasa yakin diterima ibadahnya. Ingat kalau kita beli baju, satu baju yang kita beli itu lama diperiksa. Masya Allah. Tapi kalau kita beli satu kodi, contohnya aja dibawa, yang lain dibungkus. Iya benar. Kalau mau periksa lama. Iya. Lama. Itulah enaknya kalau kita salat berjamaah, imamnya yang diperiksa. Kita ikut maju. Masya Allah. Itu luar biasa. Apalagi terjalinnya silaturahmi yang panjang. Silaturahmi itu memperpanjang umur dan memudahkan rezeki. Bayangkan kalau kita salat berjamaah, pasti kita saling kenal-kenalan di situ. Maka ada namanya tetangga dalam salat berjamaah. Masya Allah, saya kalau salat, karena saya tetangga sama Mas Deddy Miswar. Oh, ya jadi Allah. saya berdampingan. Saya kalau salat berjamaah.
Kasih contoh Ustadz, coba seandainya ini lagi sholat jamaah Ustadz imam, saya makmumnya ceritanya gitu. Coba kita kasih contoh. Kan biasanya kan ada orang baru gitu kan. Pas lagi nengok, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis salam gitu. Terus nengok Ustadz, maaf, udah salaman. Ini siapa ya? Saya Fadli Ustadz, saya tetangga baru di sini. Oh, jadi kenal itulah kan. bagusnya kalau sholat berjamaah. Berkenalannya di masjid. Betul. Saling bantu-membantunya di masjid. Betul. Itu namanya kerukunan dalam satu masjid. Masya Itu luar Allah. biasa. Masjid apa namanya? Saya di sana Namanya? Ayo. Al-Kausar. Al-Kausar. Iya. Kan di belakang rumah An-Nafi. Oh. Tadi telat baca jawabnya. Enggak kan saya mau yang mana dulu gitu maksudnya. Ya Allah ngetes sampai situnya. Untung saya hafal. Dan satu bentuk kesyukuran mudah-mudahan kita senantiasa terpanggil untuk datang sholat berjamaah. Dan itu luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Dan saling dirindukan. Salah satu di antara orang yang diberikan naungan dari kemudian adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Dan nanti masjid akan datang menghadap kepada Allah untuk memberi syafaat bagi orang-orang yang datang ke masjid. Masya Allah, luar biasa ya. Untung saya hafal itu nama-nama masjid. Iya, tapi ini Masya Allah. Tapi nanti tapi benar memang. saya mau ke rumahnya Mas Fadli. Jangan boleh. sampai tadi itu nama-nama masjid. Enggak ada Sebetulnya sama DKM-nya. Percaya. Ustadz, Yang jangan besar khawatir, itu sama DKM-nya saya Al-Kausar, kenal. yang di belakang Oh, rumah iya. tuh, yang Ntar tadinya kita musola sekarang tanyain. jadi masjid namanya An-Nafi.